Rasul Yohanes mengatakan, kalau kita sudah menghasilkan buah kebenaran, maka kita boleh tenang di hadapan Tuhan. Ya, kita boleh tenang mendekati Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya, tapi kemudian kita juga bisa bertanya, bagaimana supaya kita tidak ada tuduhan dari hati nurani ini? Ayat yang ke-21. Kita kembali lagi 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ya, kalau hati nurani tidak menuduh, itu artinya kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam satu hati nurani yang bersih, meskipun bukan berarti bebas dari dosa. Kita masih bisa jatuh di dalam dosa, tapi kita tahu bahwa kita ada di dalam Kristus, kita tidak berdosa dengan sengaja, kita tidak tinggal di dalam dosa, kita tidak mencintai dosa, maka kita bisa memiliki hati nurani yang tenang, dan kemudian kita diberikan keberanian percaya untuk datang kepada Kristus. Bagaimana kita bisa memiliki hati nurani yang bersih, yang tenang, yang tidak ada tuduhan? Saya mau kembali lagi kepada pasal-pasal yang sebelumnya. Pasal 2 ayat yang ke-28. Di situ dinyatakan, yaitu kalau kita tetap tinggal di dalam Kristus. Tetap tinggal di dalam Kristus. Ini adalah karakteristik dari anak-anak Allah yang sejati. Tetap tinggal di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, ayat 29 di bawahnya. Ketika kita berbuat kebenaran, ya berbuat kebenaran. Sekali lagi, berbuat kebenaran itu adalah buah. Itu bukan sesuatu yang kita lakukan untuk kemudian kita mendapatkan keselamatan. Tapi kalau kita bisa melakukan yang benar, itu karena Tuhan sudah mengubah hidup kita, Tuhan sudah memperbarui hidup kita, baru kita bisa menghasilkan sesuatu yang benar. Dan kemudian yang ketiga, menyucikan diri kita. Dari pasal 3 ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri, sama seperti dia yang adalah suci. Bapak Ibu, kalau kita punya 3 hal ini, kita tetap tinggal di dalam Kristus, hidup kita adalah hidup di dalam kebenaran, berbuat kebenaran, dan kemudian kita menyucikan diri. Kita tidak sengaja berbuat dosa, tidak tinggal di dalam dosa, tidak melakukan dosa dengan sengaja, dan tidak mencintai dosa, kita justru mematikan dosa di dalam hidup kita. Maka hati nurani kita akan tenang. Hati nurani kita tidak akan menuduh kita, sehingga kita boleh datang kepada Tuhan. Kita memiliki keberanian untuk datang mendekati Allah. Sekali lagi, bukan mengandalkan kesalehan, bukan orang yang tahu dirinya saleh, kemudian dia datang kepada Tuhan dengan berani. Sekali lagi tadi saya katakan, banyak orang Kristen ketika jatuh di dalam dosa, terus kemudian merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Merasa saya orang berdosa, ngapain saya pergi ke gereja? Nanti tunggu kalau saya sudah cukup saleh, baru kemudian saya datang kepada Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu di tempat ini, siapa yang lebih butuh Tuhan? Orang benar atau orang yang berdosa? Orang saleh atau orang yang berdosa? Ya, siapa yang butuh Tuhan? Orang yang berdosa. Justru Alkitab itu menyatakan kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan akan terima kita. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan membawa kesalehan kita, membanggakan kesalehan kita, maka Tuhan tidak berkenan. Karena kita harus tahu kesalehan kita. Kalau kita bisa saleh, itu adalah karena anugerah Tuhan yang memampukan kita. Anugerah Tuhan yang mengubah kita. Kesalehan kita hanyalah bukti dari anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Bukan sesuatu yang kita sodorkan kepada Tuhan supaya Tuhan terima kita. Itu bukan kekristenan. Maka Bapak Ibu, supaya tidak ada tuduhan di dalam hati nurani kita, dari hati nurani kita, maka pastikan bahwa kita ini memang adalah anak-anak Allah yang tinggal di dalam Kristus, berbuat kebenaran, dan terus menyucikan diri kita di hadapan Tuhan.